Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari kuliah terdahulu. Sekarang kita masuk di perlengkapan saluran, apa saja yang menjadi bangunan-bangunan pelengkap dari saluran air buangan. Sehingga nanti kita paham apa saja yang menjadi bangunan-bangunan yang ada di. Secara umum dapat kita sampaikan nanti pembahasannya adalah perlengkapan saluran itu nanti ada manhole, kemudian ada terminal clean out, nanti ada sifon, bangunan penggelontor, junction and transition, dan ada belokan, ada rumah pompa, dan ventilasi, dan drop manhole. Nanti kita coba membahasnya. Yang pertama itu adalah separuh dari ini yang kita bahas, mulai dari drop manhole dan manhole sampai nanti di bangunan penggelontor. Apa saja yang menjadi hal penting dari masing-masing bangunan ini. Ini terkait dengan ventilasi, pompa dan ruang pompa, belokan, dan junction and transition ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita hanya membahas di drop manhole sampai di bangunan penggelontor. Itu nanti akan kita coba bahas satu persatu. Sekarang kita masuk di perlengkapan saluran, yaitu manhole. Manhole atau lubang periksa sebenarnya bahasanya, mana orang bisa masuk di dalamnya, maka dikatakan dengan manhole bahasanya. Itu adalah salah satu bangunan pelengkap dari sistem penyaluran air buangan. Jadi ini adalah salah satu pelengkap yang penting dari manhole ini. Karena tanpa ada manhole nanti tentu kita tidak bisa melakukan checking atau pemeriksaan dari sistem kita. Apakah sistem kita itu berjalan dengan baik atau ada kendala-kendala atau terjadi hal-hal yang tidak ingin yang mengganggu dari sistem itu sendiri. Kemudian ia berfungsi sebagai tempat memeriksa. Jadi manhole itu, lubang periksa ini, tempat orang masuk ini, dia tempat memeriksa apakah terjadi penyumbatan, terjadinya kebocoran sebagainya. Ini tempat kita periksa. Kemudian di sini juga tempat pengambilan sampel, apakah sudah berjalan atau tidak. Kemudian tempat pengukuran laju aliran, sehingga kita bisa mengukur laju alirannya benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita realisasi, yang kita tentukan atau tidak nantinya. Kemudian dia sebagai tempat untuk perbaikan. Jadi kita masuk sana untuk melakukan perbaikan, itu yang salah satu dari fungsi si manhole ini. Kemudian juga dia sebagai tempat nanti untuk membersihkan saluran. Jadi nanti terkait dengan adanya pengendapan, adanya tersangkut, jadi orang bisa masuk, bisa melakukan perawatan, pembersihan, sehingga fungsi dari saluran tersebut bisa berjalan dengan baik kembali atau berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dia untuk mempertemukan beberapa cabang saluran. Jadi nanti ada beberapa pertemuan 2 cabang atau 3 cabang, kita perlu manhole. Walaupun nanti pertemuan cabang itu baik nanti dengan ketinggian yang sama atau dengan ketinggian yang berbeda. Jadi bisa saja nanti pertemuan 2 saluran itu terjadinya pertikaian tinggi ketinggiannya atau tidak sama ketinggiannya, itu bisa saja nanti terjadi. Jadi ada manhole di situ yang untuk membantu untuk sistem itu bisa berjalan dengan semestinya. Apa yang menjadi syarat utama suatu manhole? Yang pertama adalah diameter manhole itu harus cukup. Diameternya itu harus cukup untuk bekerja dan peralatan itu masuk ke dalamnya.
Jadi dengan diameter yang sesuai, nanti persyaratan diameter tentu ada nanti berapa diameter yang harus dipenuhi bagi suatu jaringan perpipaan ini. Sehingga dengan cukupnya pekerja dan peralatan yang masuk, sehingga dia akan sangat mudah dalam melakukan pekerjaannya nanti. Sehingga jika ini bisa terlaksana, tentu sistem kita juga akan berjalan sebagaimana mestinya atau seperti apa yang diharapkan dari suatu jaringan perpipaan tersebut. Ini dari syarat utama dari manhole itu diameter manhole itu yang harus. Kemudian ada beberapa persyaratan kita dalam menempatkan manhole. Di mana saja seharusnya kita menempatkan manhole, tentu ada hal-hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah pada titik di mana adanya permulaan saluran lateral. Di saluran lateral yang pertama itu pada permulaan awal saluran itu harus kita tempatkan manhole karena situ terjadinya pertemuan dari beberapa pipa servis. Kemudian kita juga memasang manhole atau menempatkan manhole itu jika terjadi setiap perubahan-perubahan arah, baik itu perubahan secara vertikal dengan persyaratan ketinggian terjunan itu 2 kali diameter, maka wajib ada manhole. Atau ada dengan belokan yang lebih besar dari 22,5 derajat, maka ini juga harus disediakan manhole-nya. Jadi baik perubahan arah secara vertikal maupun horizontal. Kemudian setiap terjadinya perubahan diameter. Jadi perubahan diameter misalnya dari perubahan diameter yang besar-besar itu, misalnya perubahan diameter sampai 50 inci dan sebagainya, itu tentu harus pokoknya di setiap perubahan diameter yang misalkan mulai dari pipa lateral itu yang harus ada. Kemudian dari setiap perubahan-perubahan bangunan pelengkap, nanti misalnya ada sifon, kemudian ada clean out dan sebagainya, nanti misalnya yang penting itu bisa dari sifon biasanya. Jadi setiap adanya sifon atau perubahan bangunan, nah itu harus ada manhole di situ. Kemudian terkait dengan ada nanti pertemuan atau percabangan dari beberapa pipa, juga harus kita sediakan manhole ini. Nah, nanti untuk mengontrolnya apakah terjadi penyumbatan dan sebagainya akan lebih gampang dari pertemuan pipa atau percabangan dari beberapa pipa. Kemudian jika terjadi perubahan kemiringan tentu ada persyaratannya. Perubahan kemiringan yang diameternya yang besarnya lebih dari 45 derajat. Jadi kalau kemiringannya tidak lebih dari 45 derajat, tentu tidak perlu manhole. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita di mana saja kita akan menempatkan manhole tersebut. Kemudian pada sepanjang jalan lurus, setiap jalan lurus pun harus kita pasang manhole. Tidak hanya setiap di belokan, percabangan, perubahan diameter, tetapi pada jalan yang lurus pun dengan tentu ada persyaratan dengan jarak-jarak tertentu itu harus kita pasang juga karena nanti ada persyaratan agar ada prinsipnya manhole ini untuk memudahkan dalam perawatan. Maka nanti apa yang menjadi syarat ketentuannya, berapa jarak, setiap jarak berapa harus dipasang. Nah, ini nanti kita lihat berapa ketentuannya untuk di sepanjang jalan lurus ini. Misalnya di Serang kita lihat jarak manhole itu jika diameter pipa itu kurang dari 200 mm atau 20 cm, maka jarak manhole-nya antara 50 sampai 100 meter. Jika diameter manhole 200 sampai 500,
maka jarak manhole-nya sampai dengan 100 sampai 125 meter. Jika besar dari 100 cm atau 1 meter, maka jarak manhole-nya juga akan semakin jauh. Jadi pada prinsipnya semakin besar diameternya, maka jarak manhole-nya juga akan semakin jauh. Jadi semakin kecil diameternya, maka jarak manhole-nya juga akan semakin dekat atau semakin pendek. Ini ada dua pedoman dari Hardo Suprapto di 2000 dan dari Kemen PU di 2018. Ini secara prinsip hampir sama. Ini cuma yang diameter ini di atas 1000 kayaknya nih, senti, salah kali ini. 1 meter nih. Terus 100 cm. Maka dia akan butuh 100 sampai 150 meter. Cuma di diameter sini ada 20 sampai 50. Yang dipecah lagi dari 50 sampai ke 75. Lebih banyak intervalnya dibanding yang Hardo Suprapto. Pada prinsipnya dia mulai dari jarak 50 meter sampai ke 150 meter. Ini jarak manhole pada pipa-pipa lurus. Sekarang berapa ukuran manhole yang harus kita pasang? Jika kedalamannya hanya kurang dari 1 meter, 0,8 meter, maka diameter minimum itu sekitar 75 cm. Sedangkan jika kedalamannya besar dari 2,5 meter, maka diameter minimum yang harus bisa pasang itu adalah sekitar 1,2 meter sampai 1,8 meter, karena semakin dalam tentu nanti peralatan yang dibutuhkan untuk pembersihannya juga semakin besar. Maka diameter manhole juga harus dipertimbangkan. Semakin dalam manhole-nya, maka diameter manhole-nya juga harus semakin besar juga. Kemudian jenis manhole itu bisa kita pilih. Yang pertama dari manhole dangkal, itu dengan kedalaman 0,75 sampai 0,9 meter. Itu harus mempunyai cover atau penutup yang kedap. Bisa dengan tutup yang pada prinsipnya bisa buka tutup dengan gampang. Dalam manhole normal itu di kedalaman lebih dari 1,5 meter, itu harus buat cover yang cukup berat ya, sampai nanti mudah terbuka dan sebagainya. Sedangkan untuk manhole yang dalam, ini kedalamannya di atas 1,5 meter, harus dipasang juga dengan cover yang berat, jangan sampai nanti orang-orang mudah membukanya sehingga nanti orang itu bertanggung jawab untuk memasukkan sesuatu sehingga sistemnya tidak berjalan dengan baik. Jadi ini kasus ini bisa dilihat pada 2020 atau 2021 kejadian di Jakarta. Kalau kita lihat di mana adanya manhole-nya ini dengan cover yang bisa dibuka, sehingga saluran itu diisi dengan karung gitu ya, sehingga lebih tersumbat karung pasir gitu loh. Kita tidak tahu maksudnya apa, tetapi tentu akan mengganggu waktu diketahuinya waktu terjadinya banjir. Kenapa tiba-tiba saluran ini tidak bekerja? Jadi hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian kita. Dengan cover yang berat tentu akan menyulitkan orang untuk membuka atau menutupnya. Bentuk manhole selanjutnya adalah kalau kita bisa membaginya, itu bisa kita bagi, ada yang berbentuk persegi panjang,
atau bujur sangkar atau persegi. Ini dengan persyaratan ini, jika kita akan membuatnya berbentuk persegi, itu syaratnya pertama adalah beban yang diterimanya itu tidak besar atau hanya kecil saja. Jadi istilahnya hanya beban-beban yang tidak terlalu berat. Kemudian kedalamannya pun kurang dari 1 meter, hanya di rata-rata 75 sampai 90 cm saja. Ini kedalaman dari manhole itu. Kemudian jika dia pada bangunan sifon, itu dimensinya bisa sekitar 60 kali 75 atau 75 kali 75. Ini pada bangunan sifon. Jadi pada rata-rata dengan kondisi yang sebenarnya tidak memerlukan orang untuk bisa masuk secara langsung. Jadi karena kisarannya hanya paling 75 cm, maka tidak ada tangga. Saya bisa dijangkau dari permukaan tanah saja. Ini yang dipersyaratkan bagi manhole yang jika tutupnya itu bentuknya berbentuk bujur sangkar. Kemudian ada biasanya manhole yang berbentuk bulat. Ini biasanya yang beban yang diterimanya sudah cukup besar, baik itu beban bentuk secara vertikal maupun horizontal. Jadi ini biasanya pada lokasi-lokasi yang selalu dilewati oleh kendaraan-kendaraan atau sebagainya. Yang penting dia mempunyai beban yang cukup besar yang terimanya. Kemudian dia mempunyai kedalaman yang cukup besar juga, sehingga bisa dikatakan untuk orang bisa masuk ke dalamnya. Sehingga tentu ada butuh tangga untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan dimensinya kalau tadi yang di persegi, dimensinya itu kan ditetapkan paling antara 60 kali 75, 75 kali 75 seperti itu. Sementara di bentuk bulat ini dimensinya ini tergantung dari kedalamannya, berapa besar berapa kedalamannya, sehingga itu akan menyesuaikan dari dimensi si manhole itu sendiri. Apa saja yang menjadi persyaratan manhole? Yang pertama pastinya dia harus ada tutup. Harus tutup dan bisa dikunci. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak diinginkan orang bisa membukanya, kemudian membuat saluran kita terganggu sistemnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian dia bersifat padat dan kokoh, ini tergantung dari jenis bahannya juga. Yang jelas karena dia menanggung beban yang besar itu dan orang yang bisa masuk di dalamnya juga terlindungi, maka dia harus kuat ya. Dan juga karena jika dia harus mampu menahan gaya-gaya dari luar. Nanti misalnya ada beban kendaraan atau ada beban-beban yang lain yang biasanya kan manhole ini posisinya dekat dengan jalan, posisi jalan misalnya, maka dia mampu untuk menahan beban-beban laju kendaraan yang berat dan sebagainya yang melewati jalur-jalur tersebut. Kemudian accessibility-nya tinggi, gampang mudah diakses, kemudian adanya tangga di dalamnya sehingga untuk bisa kita masuk. Kemudian tangganya sebisa mungkin itu bahan dari yang tahan karat, sehingga tentu biasanya dari besi padat biasanya, tidak dengan besi pipa, tapi dengan besi padat biasanya, sehingga lebih tahan terhadap korosi. Dan dia harus kedap air
biasanya bisa atau bangunan itu dari struktur beton atau bisa dari bata dan sebagainya, tetapi pada intinya plesterannya nanti juga harus dibuat sekedar air. Tadi sudah disampaikan bisa dia terbuat dari beton atau pasangan batu kali. Itu ada persyaratannya. Jika diameter manhole itu besar dari 2,5 meter, maka dipersyaratkan bangunan itu terbuat dari beton bertulang. Jadi untuk beton bertulang itu syaratnya besar dari 2,5 meter. Kemudian pada bagian atas ada tutup yang konstruksinya bisa lebih fleksibel karena sering kita lihat pengerjaan-pengerjaan jalan itu kan kadang dilakukan pengerukan jalan, kadang dilakukan pengaspalan ulang. Nah, di sini pada perletakan tutup manhole ini harus fleksibel dia, sehingga dia harus menyesuaikan dengan permukaan jalan. Jangan nanti posisi jalannya lebih naik, posisi tutup manhole-nya berada di bawah, itu akan membuat jalan berlubang, atau sebaliknya lebih tinggi pula manhole-nya, titik manhole-nya dibandingkan jalan yang ada. Ini sering kita temui di jalan-jalan. Sebenarnya ini tidak diperbolehkan karena akan mengganggu aksesibilitas dari si pengguna jalan itu sendiri. Ini kalau kita lihat dari beberapa contohnya, ini secara penampakan atasnya. Ini arah aliran ke arah atas, dan ini masuk pipa saluran, dan ini drop pipe yang pipa yang ke bawah, ini pipa utamanya. Jadi di sini pasangan bisa dikatakan dari diikatkan, ini pipanya diikatkan. Kemudian di sini penggunaannya adalah penggunaan cor atau beton. Ini ada lantai dasarnya. Ini seperti ini, dan ini tutupnya. Bisa dia, kalau ini polanya kan sudah pasang, langsung dipasangkan, ini sudah pracetak. Kita lihat konstruksi seperti apa. Ketebalan dinding dan lantai itu ada beberapa hal yang mengaruhinya. Yang pertama itu terkait dengan kedalaman. Jadi semakin dalam tentu akan membutuhkan konstruksi yang semakin besar dan kuat. Dan kondisi tanah. Kondisi tanah, ada yang tanah keras, ada yang tanah lunak, dan sebagainya. Ini juga harus dipertimbangkan. Sehingga kita mudah dalam melakukan pekerjaan konstruksinya. Kemudian kita perkirakan beban yang diterimanya, apakah dia berada pada jalur jalan yang kelas jalan yang memperbolehkan kendaraan besar-besar, atau hanya kelas 2 saja misalnya, atau kelas 3 saja misalnya. Itu harus kita perhatikan sehingga kita bisa memperhitungkan beban yang diterimanya nanti. Dan material yang digunakan, ada yang menggunakan tadi batu kali, ada yang menggunakan batu bata. Itu menyesuaikan dengan konstruksi yang akan kita buat. Biasanya secara umum ketebalan manhole itu antara 5 inci sampai 9 inci, atau sekitar 12,5 cm sampai 22,5 cm. Dimana kalau untuk ketebalan dinding itu kita pakai adalah 2 ditambah
diameter manhole dibagi 2. Dan bahan-bahannya tadi kita sampaikan, ada yang menggunakan konstruksi beton, ada yang batu kali, ada yang batu bata. Dengan batu bata kita harus peringatkan, dia intinya harus kedap air, maka plesterannya juga harus dipertimbangkan. Ini yang menjadi hal-hal dalam konstruksi manhole. Ada juga namanya drop manhole seperti ini. Drop manhole, adanya terjunan ke bawah, sebelum di luar manhole dia posisinya. Ya, bentuknya hampir sama, tetapi dia berada di sebelum manhole masuknya. Biasanya digunakan untuk kapan? Digunakan pada saluran yang datang. Misalnya. Ini biasanya pipa-pipa lateral yang masuk. Kemudian dia akan memasuki manhole itu pada ketinggian lebih dari 2 feet. Nah, jadi drop manhole ini kita buat jika ketinggiannya lebih dari 2 feet atau 0,6 meter. Jadi terjunannya. Kemudian ini dibuat terjunannya lebih lebih smooth, lebih ada belokan di bawah, agar tidak terjadi kerusakan akibat adanya terjunan langsung dari atas, dari atas, sehingga kalau yang ada terjunan langsung tentu nanti akan terjadinya hantaman dan juga pelepasan dari H2S. Itu yang kita lihat dari drop manhole ini. Terakhir itu ada tipenya, tipe Z yaitu drop manhole yang 90 derajat, ada yang tipe Y yaitu drop manhole 45 derajat. Kita nanti menggunakannya yang 90 atau yang di 45 derajat. Seperti ini, ada tipe T, ada Y, ini yang langsung. Sedangkan yang ini tipe Y. Ini sebenarnya pipa ini pipanya depannya, jadi di manhole ini di genangannya tidak nyambung pipa yang sini, tidak, istilahnya ini ditutup di lubang waktu baru masuk di manhole-nya, jadi tidak berada di sepanjang manhole gitu pipanya. Ini salah satu yang lain juga, ini terdiri dari tampak atasnya, ada tutupnya, ini adalah badan manhole-nya, ini terkait dengan inlet, bisa inlet, di inletnya. Ini dari drop manhole-nya, hingga tergabunglah di bawah, dan ini beberapa tangga, kena tangga. Jadi di sini tetap ditanamkan dengan adanya semen juga untuk mengikatkan si pipa ini agar tidak goyang dan sebagainya. Itu manhole sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke terminal clean out. Terminal clean out apa saja fungsinya? Ini kalau biasanya terminal clean out itu ada, jika Bapak Ibu belajar di plumbing, ini pada awal alat-alat plumbing misalnya ada terminal clean out. Hampir sama dengan terminal clean out yang ada di pipa air buangan.
Yang pertama, dia sebagai berfungsi untuk tempat memasukkan alat pembersih. Ini biasanya berada pada awal pipa servis atau pipa lateral. Jadi terkait dengan kemungkinan terjadi penyumbatan dan sebagainya, ini adalah untuk memasukkan alat pembersihnya. Kemudian bisa juga untuk nanti kalau kita akan melakukan pemeriksaan, maka alat-alat penerangan bisa kita masukkan di terminal clean out ini, sehingga untuk membantu dalam pelaksanaan pengontrolan atau pemeriksaan. Kemudian bisa juga dia sebagai tempat memasukkan air jika terjadi berkurangnya debit, kemudian berkurangnya kecepatan, maka perlu kita gelontor, kita masukkan air itu untuk menggelontor saluran ini, atau kita istilahnya menambahkan debitnya. Nah, ini fungsi dari terminal clean out. Kemudian sebenarnya fungsinya tadi bisa digunakan, tetapi dia sebenarnya hanya penunjang kinerja manhole dan bangunan pengelontor. Fungsi utamanya bisa sebagai bangunan pengelontor, tapi dia sebenarnya bukan bangunan pengelontor karena posisinya berada di pipa servis atau pipa lateral pada ujung-ujungnya saja. Kemudian dia juga berperan dalam proses sirkulasi udara. Jadi tempat masuknya udara juga bisa di drop manhole. Kemudian kalau kita lihat lagi, ukurannya bagaimana? Ukurannya biasanya itu sama dengan diameter pipa yang dilayaninya. Tetapi karena nanti ada di pipa lateral kan diameter minimalnya ada 8 inci. Maka biasanya kita tetap pakai yang 8 inci saja. Kita tidak menggunakan pipa yang lebih dari 8 inci. 100. Dan dari bentuk lainnya seperti ini, ya, semakin dalam. Ini pada letaknya ada tutup ya di ujungnya. Ya, ada tutupnya. Ini yang berbentuk lebih pendek. Ada yang lebih dalam. Ini beberapa contoh dari terminal clean out. Jadi nanti masukkan menggelontor air tadi di sini kita lakukan. Misalnya nanti ada penyumbatan misalnya, kemudian apakah nanti melakukan penerangan juga bisa di sini. Tergantung dari kondisinya juga. Sehingga dia berfungsi membantu meningkatkan kinerja dari pipa atau bangunan yang lain. Yang kita lihat fungsi dari terminal clean out tadi. Jadi kalau kita lihat biasanya ini kan kalau kita bagi ini wilayah privat, yang kanan, yang kiri adalah wilayah publik. Di mana yang menjadi kewenangan privat, mana menjadi kewenangan institusi yang mengelolanya. Maka bisa saja terminal clean out itu kita taruh di awal-awalnya. Di house clean out-nya ini pada terminal clean out pada di ujungnya. Jadi kita bisa lihat mana yang menjadi titik mulainya, titik peletakan dari terminal clean out, sehingga dia diharapkan sebagai kontrol untuk yang pertama, maka terkait nanti dengan penggelontoran atau servis-servis lainnya, terminal clean out inilah yang menjadi megang peranan. Selanjutnya adalah bangunan penggelontor.
Jadi kita katakan di awal tadi adalah kita bagaimana bangunan penggelontor itu adalah memasukkan sejumlah air ke dalam pipa yang berfungsi adalah nanti untuk mencegah terjadinya pengendapan atau kotoran di dalam saluran. Sehingga kalau kita perlukan nanti bisa saja dia nanti tidak ada jika terjadi pengendapan maka harus kita gelontor tidak sampai pengendapan terjadi. Kemudian mencegah terjadi pembusukan dari kotoran tersebut di dalam saluran. Jadi prosesnya karena dia lambat bergerak sudah terjadi dekomposisi, maka ini kita harapkan dengan penggelontoran ini mencegah pembusukan kotoran pada saluran sehingga dia tetap berjalan. Kemudian tadi kita katakan juga menjaga kedalaman air, berarti ada menjaga kedalaman minimumnya atau DAD berenangnya yang dikatakan, sehingga dengan kedalaman minimum ini atau D berenang ini material padatan itu bisa tetap berjalan dan kecepatan aliran pun tetap terjaga di antara ring 0,6 sampai 3 meter per detik. Ini yang fungsi dari si bangunan penggelontor. Kemudian apa yang menjadi faktor yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, air yang untuk kita pakai itu harus air bersih, jangan air yang kotor. Karena di dalamnya kan sudah air kotor, kalau kita injeksi lagi kan air kotor tentu akan membebani si instalasi itu sendiri. Kemudian yang pasti dia tidak mengandung lumpur, pasir, tidak asam atau basah atau yang asin. Jadi sama seperti poin ketiga, air penggelontor itu dia tidak boleh menambah kotor saluran itu sendiri. Jadi karena kalau dia mengandung lumpur, pasir itu dia akan menambah endapan, sementara dia fungsinya untuk mencegah endapan. Kemudian dia mencegah terkait dengan pemusukan dari padatan, dan itu harus kita berikan air yang juga tidak mengandung asam atau basah dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan kalau kita akan menambahkan air ke dalam bangunan penggelontor. Jangan sampai nanti air yang kita tambahkan akan menambah beban dari si saluran itu sendiri. Kemudian penggelontoran itu bisa kita lakukan di mana saja. Yang pertama bisa kita lakukan pada pipa-pipa utama, yaitu pipa lateral, pipa cabang, dan pipa induk. Kemudian pipa-pipa pada daerah yang masih kecil. Kemudian bisa juga pada awal-awal manhole. Jadi penggelontoran itu bisa kita letakkan pada awal-awal manhole. Itu yang bisa kita lihat dari si bangunan penggelontor ini. Kemudian dalam memberikan air tambahan di dalam manhole, dalam bangunan penggelontor ini, tentu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah diameter saluran. Berapa diameter saluran yang akan kita berikan gelontor. Kemudian kondisi kemiringan dan panjang pipa juga harus kita ketahui. Kemudian ada kedalaman minimum. Apakah kedalaman minimumnya tercapai atau tidak. Kemudian ada tinggi berenang. Tinggi yang bisa membawa si material tadi. Kemudian kecepatan minimumnya bagaimana? Kecepatannya minimum atau bagaimana, atau kurang dari yang dipersyaratkan. Jadi jumlah airnya tergantung dari diameter,
panjang pipa, kedalaman minimum atau ketinggi dari D berenangnya, atau dari kecepatan minimumnya tercapai apa tidak. Kemudian sistem penggelontoran ini kita bagi dua, apakah sistemnya secara kontinu terus menerus atau berkala, ada periodisasi air kita masukkan. Tentu masing-masing sistem ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Sistem kontinu tentu harus diperhatikan airnya dari mana yang bisa memberikan kontinuitas sepanjang waktu. Dan sistem berkala tentu ada periode-periode tertentu saja. Sekarang kita coba lihat yang sistem kontinu. Itu tadi pertanyaan kita adalah sistem kontinu itu kita terus memberikan air terus-menerus ke dalam saluran kita dengan debit yang konstan. Tentu pertanyaannya adalah air yang tentu butuh air terus-menerus, dari mana sumbernya? Biasanya kita menggunakan sumber-sumber yang PDAM sebagainya. Tapi ini membutuhkan biaya sebenarnya. Apa kelebihan dari sistem kontinu ini? Yang pertama adalah dia tinggi berenangnya itu akan selalu tercapai dan kecepatan aliran itu akan selalu terjaga di antara 0,6 sampai 3 meter per detik ini. Ini dari sehingga saluran kita tidak akan tersumbat istilahnya, lalu mengalir dengan baik. Kemudian kita tidak butuh banyak bangunan pengelontor, kita hanya butuh beberapa saja. Bisa saja pada awal pipa, ya biasanya pada awal pipa, sehingga di selanjutnya tidak kita buat lagi karena sudah kita perhitungkan berapa debit yang akan kita tambahkan secara konstan di awal. Kemudian karena kita berikan debit yang konstan, tentu akan membuat terjadi pengenceran, sehingga kalau terjadi pengenceran tentu beban loading rate-nya si bangunan pengolahan itu menjadi lebih kecil istilahnya. Jadi konsentrasinya lebih kurang sehingga bebannya tidak terlalu banyak untuk menurunkan kadar BOD atau COD-nya. Kemudian karena dia selalu mengalir, tentu kemungkinan alirannya akan tersumbat itu menjadi kecil. Jadi akan jaranglah terjadi penyumbatan. Nah, itu jadi di sistem kontinu ini. Kemudian dia lebih mudah operasionalnya karena di awal sudah kita tentukan dan kita tinggal mengisikan saja berapa debit yang harus kita isikan ke dalam bangunan penggelontor ini. Ini beberapa kelebihan dari si sistem kontinu ini. Sekarang ini adalah kekurangannya bagaimana? Tentu selain ada kelebihan itu ada kekurangan. Yang pertama adalah diameter pipa akan menjadi besar. Tentu kita menghitung debit total, berapa kita akan menghitung debit gelontornya juga, dan kita hitung juga debit air buangannya. Nah, tentu ada penambahan debit istilahnya. Tentu akan membutuhkan diameter yang lebih besar jika kita tidak menggunakan secara kontinu. Kemudian penambahan beban hidrolis pada bangunan pengolahan tentu saja, jadi volumenya bertambah, tentu ukuran si bangunan kita juga akan menjadi besar. Bangunan kita akan menjadi besar juga. Nah, ini yang menjadi kekurangannya, sehingga istilahnya butuh lahan yang cukup besar lagi untuk membangun IPAL yang lebih besar. Pasti dia tidak akan ekonomis. Karena apa?
Karena tadi yang kita butuhkan adalah air yang terus-menerus. Biasanya dari mana kita dapatkan? Tentu yang paling gampang dari PDAM. Dari PDAM tentu ada hitung-hitungan biaya. Karena yang kita masukkan adalah air bersih tadi. Nah, ini yang menjadi dia tidak ekonomis. Tapi dalam sisi teknis dia selalu akan menjadi lebih diuntungkan dari sisi teknis. Tapi dari sisi ekonomis dia tidak baik. Bagaimana kita menghitung kebutuhannya? Ini akan kita hitung pada saat nanti perhitungan air buangan, nanti kita akan coba hitung bagaimana kebutuhan dari air gelontor itu nanti. Kemudian ada yang sistem berkala. Sistem berkala ini kita gunakan pada saat debit-debit minimum saja. Jadi kita tentu akan melihat, mengontrol apakah kondisinya minimum atau tidak. Jadi kita hitung juga apakah kecepatan alirannya masih terpenuhi atau tidak. Jadi hal-hal yang diperhatikan cukup banyak, mulai dari D berenangnya, kemudian kecepatan alirannya harus kita kontrol. Baru nanti kita bisa menentukan kapan-kapan saja bisa gelontor. Jadi tentu tergantung dengan kondisi atau tipikal suatu daerah. Kapan daerah tersebut kondisi maksimum atau kondisi minimum, ini yang juga harus kita perhatikan. Kelebihannya yang pertama, debit itu akan bisa kita atur sesuai kebutuhan, tapi tentu akan kita berdasarkan dari key minimumnya berapa. Itu bisa kita hitung dulu berapa key minimumnya. Kemudian kita akan menggelontornya sesuai dengan kebutuhan kita. Berapa kebutuhan kita sesuai dengan agar kecepatan itu terpenuhi dan di berenangnya terpenuhi, itu saja. Sehingga diameter pipa itu tentu tidak akan lebih besar dibandingkan yang kontinu, karena kita tidak memasukkan secara terus-menerus air gelontor, tapi kita hanya menghitung si diameter pipa dengan beban air buangan saja. Jadi diameter gelontor ini karena dia sekali-sekali, maka dia hanya kita kejar untuk memenuhi D berenang atau kecepatan minimumnya. Pasti dia tidak akan menambah beban hidrolis karena tidak terlalu terjadi pengenceran secara terus-menerus. Apa menjadi kekurangannya? Kemungkinan penyumbatan itu menjadi besar, penyumbatan. Kenapa? Karena tidak selalu ada air tambahan yang masuk ke pipa air buangan, sehingga kecepatannya menjadi konstan, sehingga bisa saja terjadi penyumbatan pada saat-saat tertentu. Estetika kurang terjamin karena bisa saja dia masih menimbulkan bau karena tidak ada pengenceran tadi. Kemudian tentu kita butuh unit penggelontor sepanjang pipa. Karena kita tidak tahu nih penyumbatannya di mana, maka kita bisa rencanakan di lokasi-lokasi mana saja yang kita akan buat bangunan-bangunan gelontor. Tentu dia butuh hitung-hitungan dalam pengoperasionalkannya, karena harus detail perhitungan kita, berapa kimin yang terjadi, waktunya kapan, dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan dalam perhitungan nanti. Ini kebutuhan air gelontor yang sistem berkala.
Nanti ini kita hitung dari persamaan ini atau formula ini kita hitung nanti di perhitungan pipanya nanti, perhitungan dimensi pipa. Jadi saya cuma mengenalkan saja apa saja yang menjadi faktor-faktor yang diperhitungkan. Ini ada volume air gelontor, itu dipengaruhi oleh panjang pipa. Kemudian di sini debit air gelontor. Kemudian di sini ada kecepatan gelontornya. Jadi mulai dari panjang pipa, debit gelontor, dan volume kecepatan gelontornya. Biasanya ini bisa diganti Q per V ini adalah penampang biasanya. Debit per volume kecepatan itu kan misalkan dapat luas. Nah, maka luasannya adalah bisa kita hitung luas penampang basah saat digelontor. Ini luas penampang basah pada saat minimum. Nah, sedangkan untuk menghitung Q gelontor ini, kita bisa nanti dapatkan kecepatan gelontor dikali A atau penampangnya. Ini kecepatan kali penampang kan dapat Q itu. Nah, diameter kubik per detik, ini adalah meter per detik, ini adalah meter persegi misalnya. Ini kecepatannya meter kubik per detik. Kemudian kecepatan gelontor itu sendiri dapat dihitung dari V minimum. V minimum adalah kecepatan air saat minimum. Nah, saat gelontor, berapa sih kecepatannya saat yang itu berjalan. Kemudian ada waktu penampang basah waktu digelontor. Kemudian ada kedalaman titik beratnya, ada ini biasanya DG ini 2/5 DG, Dmin itu 2/5 Dmin. Ya, kedalaman titik pada saat Q minimum. Nanti ada G adalah kecepatan gravitasi. Ini adalah beberapa komponen-komponen yang harus kita hitung dari kebutuhan air gelontor tersebut. Tapi bisa juga ada penggunaan tipikal atau penggunaan secara umum. Misalnya untuk kemiringan di sini ada 1/200, 1/33 sampai 1/33. Ini semakin besar kemiringannya. Di sini ada diameter pipa, diameter 8 inci sampai ke 12 inci atau 20 cm misalnya. Itu semakin besar pipa, maka semakin besar air gelontornya. Tetapi semakin besar kemiringannya, tentu akan semakin kecil jumlah liter yang dibutuhkan. Seperti di sini. Ini dengan kemiringan 1/200, kebutuhan liternya sekitar 2.240 liter untuk pipa 20 cm. Tapi untuk pipa untuk kemiringan yang 1/33 itu hanya butuh 420 liter untuk pipa 20 cm-nya. Sekarang kita melihat dari mana sumber air gelontor selain dari PDAM. Itu akan kita pengen adalah alternatifnya dari yang lain seperti itu. Misalnya dari air tanah. Dari air tanah tentu ini bisa dikatakan airnya cukup bersih. Cukup bersih tanpa ada kotoran sebagainya. Tetapi tentu dia butuh energi untuk menaikkan dari air tanah ini. Dan juga ada biaya konstruksi. Hingga dikatakan ini cukup membebani nanti si pengelola. Mulai dari menaikkan airnya sampai biaya konstruksi dan pemeliharaan untuk air tanah tersebut. Kemudian bisa kita gunakan air hujan. Air hujan tentu bisa kita ambil dari drainase. Kalau kita katakan di awal drainase itu berfungsi untuk air hujan saja, maka tentu harus ada interkoneksi antara drainase dengan penyaluran pipa penyaluran air buangan. Kemudian kalau butuh air hujan,
tentu dia akan mengurangi tenaga manusia, dan juga air hujan akan gratis, sehingga dia akan lebih murah biayanya. Kemudian tetapi dia tentu akan tergantung dari cuaca, karena tidak bisa kita harapkan sepanjang tahun. Maka dia tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya atau hujannya cukup tinggi, maka tentu kita bisa koneksikan dengan air buangan. Dan bisa dari air hidran yang ada di pinggir jalan, pipa hidran. Tentu pipa hidran ini tetap dari sumbernya biasanya adalah disuplai dari PDAM. Ini sama saja sebenarnya dari PDAM. Tentu tidak sembarangan kita membuka pipa hidran. Itu yang harus kita perhatikan. Terakhir, dari air sungai. Boleh saja air sungai kita pakai. Tentu ada persyaratannya. Air sungai yang relatif cukup bersih. Air sungai yang mempunyai kuantitas dan kualitas cukup baik. Ini yang beberapa hal sumber air gelontor yang perlu kita pertimbangkan. Mulai dari air tanah, air hujan, air sungai, maupun air hidran umum. Ini bangunan terakhir, yaitu bangunan sifon. Ini biasanya kita pakai untuk melintasi bangunan lainnya. Misalnya bangunan ada sungai, kita bisa lintasi, kita pasang sifon itu di bawah sungai, atau ada jalan atau rel kereta api. Ini yang bisa saluran irigasi dan sebagainya, di mana elevasinya itu lebih rendah daripada dasar salurannya. Ini yang menjadi di mana saja sifon itu nanti kita bisa pasangkan. Tapi sebisa mungkin kita harus menghindari sifon ini, karena nanti kita harus mempertimbangkan. Jadi kalau di posisi sifon ini, sistem pengalirannya sistem aliran tertutup, hampir sama dengan sistem di air bersih. Full berisi pipanya, nah, sehingga dia bekerja sistem pengalirannya tertutup. Berbeda dengan sistem gravitasi yang ada di air buangan, sistemnya secara terbuka. Kalau kita akan menentukan dari diameter pipanya, ini formula standarnya. Formula standarnya ini dari Q adalah A kali V, maka bisa dapat di sini, dan untuk diameternya adalah 1/4 pi d kuadrat kali V, maka bisa kita menghitung D-nya di sini. Yang mempengaruhi adalah debit air buangannya, kemudian kecepatan aliran yang kita inginkan, dan diameter pipa sifon itu sendiri. Karena di sifon itu akan terjadi kehilangan tekanan, maka di awal harus kita rencanakan berapa kehilangan tekanannya, sehingga kita bisa menghitung berapa beda ketinggian antara awal dan akhir saluran sifon itu. Jadi kan kalau kita gambarkan bahwa saluran ini langsung pipa sifonnya, maka di sini ada beda tinggi antara inlet dan outletnya, agar si saluran ini bisa mengalir. Di sini kita bisa hitung kecepatan kehilangan tekanannya di sepanjang sifon, kemudian dipengaruhi oleh kecepatan alirannya berapa dalam sifon, kemudian ada kecepatan gravitasi, ada koefisien kontraksi antara pada mulut dan belokan pipa, yang B ini koefisien gaya gesek antara pipa dan air, L ini sepanjang berapa panjang pipanya, D-nya adalah diameter pipa.
Nah kan nanti menambahkan coefficient kontraksi ini misalnya 1/V kurang 1, V dari kecepatannya, dan yang B itu tergantung dari diameternya. Ini dari rumus yang bisa kita pakai. Tadi kita katakan di sifon itu kan ada ada tempat masuknya, manhole-nya di awal, kemudian kita alirkan, kemudian ada bangunan outlet chamber-nya. Ini yang inlet chamber-nya. Fungsinya apa? Yaitu untuk bangunan ini menjadi peralihan dari pipa air buangan yang sifatnya terbuka menuju pipa sifon yang alirannya itu bertekanan. Jadi yang kita katakan tadi, sebelumnya kan tidak ada tekanan, tapi pas di sifon ini menjadi pipa yang bertekanan. Kemudian sifon itu nanti bisa dia terdiri dari 3 pipa atau 2 pipa, nanti tergantung dari debit yang diterimanya. Istilahnya inlet chamber ini untuk mengekualisasi dulu, mengumpulkan dulu si aliran tadi jangan sampai tercampur. Kemudian berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang dilengkapi dengan unit pembagi aliran. Jadi bisa dia kalau kita gambarkan yang di ini tampak sampingnya, kalau dari tampak depannya ya bisa terdiri nanti ada 2 sampai 3 pipa, dan bisa saja nanti semuanya terpakai atau satu saja yang terpakai tergantung dari key yang diterimanya. Untuk perhitungan dimensi itu lebar itu adalah diameter pipa air buangan tambah diameter sifon aliran rata-rata diameter pipa sifon aliran maksimal tambah 2 inci. Nah, itu dari ukuran si inlet chamber ini. Kemudian panjangnya nanti akan disesuaikan dengan panjang manhole, berapa panjang manhole-nya. Kemudian ada ketinggiannya bisa diatur, jangan nanti ada overflow. Jadi overflow nanti masuk ke manhole. Jadi istilahnya bangunan ini ada berdempetan nanti dengan manhole. Dan terakhir outlet chamber pada bagian luarnya tadi, karena dia ada nanti di ujungnya sebagai keluaran, maka kita buat di akhir itu ada sekat atau terjunan sehingga dia tidak bisa balik lagi ke saluran yang sebelumnya. Ya, kita buat terjunan di situ. Kemudian sekatnya sendiri harus disesuaikan. Kemudian ketinggian terjunan juga harus menyesuaikan terkait dengan penerimaannya. Jangan sampai nanti dimensi sekatnya itu memiliki jadi akan berbeda-beda tergantung dari kedalaman penanaman pipa air buang itu sendiri. Kemudian ada drain. Drain itu membersihkan bagian dasar pipa atau kita sebut dengan washout bisa juga atau drain bisa juga. Kemudian dalam bentuknya berupa pipa horizontal itu dihubungkan dengan pipa sifon menggunakan Y connection. Yang nanti dilengkapi dengan katup atau valve. Kemudian biasanya diameternya drain ini sama dengan pipa sifon. Biasanya ditempatkan pada sifon yang menurun biasanya. Itu dari sifon. Kemudian bagaimana kita merencanakan perencanaannya? Yang pertama adalah diameter pipa itu biasanya minimum 15 cm.
atau akan memberikan kecepatan yang lebih tinggi atau bahkan bisa dengan pipa 4 inci. Agar tidak terjadi penyumbatan maka tadi harus ditambahkan tadi kita katakan adanya drain. Kemudian pipa itu harus terisi penuh. Jadi Anda bayangkan dengan pipa air bersih itu harus terisi penuh. Semua pipa itu harus terisi penuh di dalamnya, ini. Jadi tidak keluar buangan tadi kan ada sebagian yang kosong. Nah, kalau di sifon dia tidak penuh. Dia penuh. Kemudian kecepatan harus konstan. Kecepatan di desain itu besar dari 1 meter per detik. Itu harus konstan, jangan sampai tidak konstan. Kemudian jangan tidak dibuat belokannya terlalu tajam. Nanti akan sulit dalam pemeliharaannya. Kemudian tadi kita harus pertimbangkan debit minimum, debit rata-rata, dan debit maksimum. Kapan harus kita tambahkan debit minimumnya, debit rata-ratanya. Dan maka pada saat debit minimum tentu harus kita ekualisasi dulu tadi di awal. Sehingga nanti jangan sampai nanti pipa itu menjadi kosong. Nah, ini harus kita pertimbangkan nanti jika debit minimum maka 1 pipa, debit maksimum bisa kita gunakan 3 pipa sifon itu. Kemudian harus dibuat tambahan sumur pemeriksaan untuk memudahkan dalam pembersihan si sifon itu sendiri. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat dipahami. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.